saya ulangi ini maka akan panjang lagi durasinya begitu ya. Nah, untuk menganalisis postur anggaran kita untuk tahun 2026, saat ini saya sudah bersama dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pak Luki Alfirman. Pak Luki, apa kabar Pak Luki? Selamat sore juga Pak Luki, terima kasih sudah hadir begini. Dan juga kelihatannya catatannya tadi saya lihat siap sekali di catatannya, banyak yang mau dipaparkan buat kita. Jadi Pak Luki, mungkin penjelasan yang ingin saya dapatkan, publik juga butuh dapatkan begitu. 3.768 triliun rupiah anggaran belanja kita ini, penyusunannya ini seperti apa, kemudian nanti kan untuk menjawab kondisi kita sekarang, kondisi global seperti ini, apakah anggaran-anggaran itu sudah sudah pas, sudah sesuai dengan kondisi kita sekarang ini Pak? Oke, makasih Mas Reno ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa ini adalah APBN pertama beliau sebagai Presiden terpilih. Sebelumnya itu kan anggaran APBN 2025 itu kan waktu itu dirancang, disetujui oleh pemerintah sebelumnya bersama DPR sebelumnya. Memang kita membuat satu klausul fleksibilitas di situ. Karena ini kan transisi. Makanya terima kasih atas dukungan kesepakatan dari DPR membuat adanya fleksibilitas di APBN 2025 kita. Nah, kemudian kita melaksanakan APBN 2025, Presiden terpilih Bapak Prabowo menjadi presiden dengan berbagai program-program prioritas beliau, itu yang coba kita tampung di APBN 2025. Yang mungkin sebelumnya belum ada. Bicara tentang sekolah rakyat, koperasi desa Moro Putih dan seterusnya. Nah, tadi untuk APBN 2026 ini benar-benar mulai dirancang, didesain, direncanakan oleh pemerintah saat ini, mulai dari awal. Itu mungkin perbedaan yang utama. Sehingga berbagai program prioritas presiden, menjalankan visi misinya, mewujudkan visi misinya itu harusnya bisa ditampung di APBN ini. Nah, tapi ketika kita mendesain APBN ini, satu hal yang perlu juga kita cermati adalah APBN ini sangat tergantung dari ekonomi. Tapi sebaliknya juga ekonomi pun nanti akan tergantung juga dari APBN. Karena fungsi APBN itu salah satunya bagaimana nanti tentang alokasi, distribusi, stabilisasi, sedemikian rupa bisa memberikan stimulus kepada ekonomi misalnya. Itulah fungsi APBN. Tapi ekonomi juga akan mempengaruhi APBN. Kalau globalnya nggak mendukung, harga komoditasnya sedang drop misalnya, itu juga pasti akan mempengaruhi struktur APBN kita. Nah, itu yang kita cermati. Kemudian tadi kita mengakomodir tadi arahan dari visi misi program-program prioritas presiden, itulah ditumpahkan, diwujudkan dalam bentuk APBN 2026. Tadi kan tagline-nya selalu bicara tentang dengan kondisi global tadi kayaknya masih tidak pasti. Betul. Geopolitik, tarifnya Trump dan sebagainya. Makanya tagline-nya kita yang sampaikan presiden itu 3 hal. Kita bicara soal tangguh, bicara tentang mandiri dan sejahtera. Tangguh itu artinya adalah ya kita harus bisa menahan guncangan, shock-shock yang tadi yang luar biasa itu kita harus bisa nih resilient. Kita mandiri itu kita pengennya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi kita nggak tergantung dari negara lain. Sejahtera tentu saja kita pengen APBN ini bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat masyarakat Indonesia. Nah, itu yang coba kita desain. Makanya tadi dengan berapa ya penerimaan yang bisa kita kumpulkan, belanja-belanja apa prioritas yang akan kita prioritaskan di tahun 2026 ini. Nah, akhirnya itulah tadi dapatlah angka 3.786,5 triliun tadi sebagai belanja kita. Kalau ditanya penerimaannya tadi sampai Bapak Presiden kurang lebih 3.147. Betul, 3.147 pendapatannya. Sehingga kita nanti diharapkan defisit kita akan tetap terjaga kisarannya 638 triliun atau 2,48% PDB. Dan itu pertanyaan saya begini, 603 defisit itu kan berarti nantinya akan didapatkan atau tertutupi lewat utang seharusnya ya. Nah, ini sumbernya akan seperti apa? Jadi pertama lihat satu memang ada nominalnya 638 triliun, tapi kita juga harus lihat ini seberapa aman, seberapa affordable, seberapa visible. Makanya kita memakai angka biasanya dikaitkan dengan PDB.
Oke. Makanya tadi saya bilang, 638 triliun 2,48% 48%. PDB. Sebagai bayangan saja, misalnya tahun ini 2025 APBN kita itu 2,53% PDB. Oh, turun berarti ya Turun. defisitnya ya? Kita lihat outlook-nya Mhm. dengan kondisi tadi kondisi global masih kurang bersahabat, penerimaan kita masih terus kita perjuangkan terus, kita kerjakan terus. Kita mengantisipasi akan ada pelebaran defisit sampai 2,78% PDB untuk tahun ini. Nah, makanya ke tahun depan 2,48% PDB itu menunjukkan kita itu mulai APBN itu adalah kita pengen tetap ekspansif, makanya tetap masih ada defisit, tapi tetap kita terukur dan juga itu tetap terarah. Makanya tadi fokus kita lah program-program prioritas presiden. Nah, tadi pertanyaan berikutnya kan, oke, kita sudah dapat angka 638 triliun PDB, 638 triliun untuk defisitnya. Gimana pembiayaannya? Ini ada cerita juga sedikit. Dua sumber pembiayaan terbesar itu kan memang pertama dari biasanya zaman dulu banget. Kita itu seringnya itu mendapatkan pembiayaan atau utang dari lembaga multilateral atau bilateral. Jadi lembaga-lembaga seperti World Bank, Bank Dunia, Asian Development Bank, itu yang disebut multilateral. Atau kita pinjaman dari negara sahabat seperti Jepang, Singapura, Amerika, dan seterusnya. Nah, tapi justru sekarang udah shifting nih. Saat ini justru sumber pembiayaan kita terbesar itu datangnya dari penerbitan surat berharga negara atau obligasi pemerintah. Nah, jadi kemudian kita lebih fleksibel karena lewat mekanisme market yang istilahnya mungkin nggak ada persyaratan attachment gitu, nggak ada lagi tuh. Itu mungkin keuntungannya kita mendapatkan financing dari market. Nah, terus kita bedakan juga, kita itu sudah sangat diversifikasi. Kita bisa menerbitkan SBN yang rupiah yang diterbitkan di domestik, pasar domestik. Kita juga sekarang udah bisa men-tap namanya, mengakses financing dari internasional yang kita sebut namanya global bond. Global bondnya juga ada yang dari US dollar, ada yang dari yen, Japanese yen, ada yang euro. Bahkan baru 2 minggu lalu kita menerbitkan namanya kangaroo bond, Australian dollar. Coba, itu diversifikasi. Nah, keberhasilan kita melakukan diversifikasi salah satunya adalah bentuk kepercayaan investor terhadap Indonesia, terhadap bagaimana kita mengelola perekonomian Indonesia. Nah, dulu bondholders kita itu porsi asing itu sangat besar, sampai mencapai 40%, 41%. Hari ini kurang lebih hanya sekitar 14%, 15%. Turun drastis Turun ya? drastis. Nah, kembali lagi, selalu ada positif negatifnya, tapi kalau kita lihat justru banyak positifnya. Kalau dulu dengan dominasi asing tersebut, begitu ada shock, ada katakanlah sentimen negatif, itu asing itu bisa dengan mudahnya keluar. Akhirnya market kita goyang. Nah, kalau sekarang dengan makin kecilnya porsi asing, justru market kita itu lebih stabil. Kalaupun asing keluar, itu masih bisa diabsorb oleh domestic investors. Jadi insya Allah justru kita lebih bagus lah kondisi saat ini. Tadi untuk biaya 638 triliun tadi ya, kita salah satunya yang paling besar itu akan datang dari pembiayaan penerbitan obligasi pemerintah. Jadi dominan dari domestic investor tadi ya. Termasuk kita juga sekarang sudah menerbitkan namanya SBN retail. Jadi investor individu, kita ada yang konvensional, ada yang berbasis syariah, kita sebutnya sukuk. Kita ada ori, ada sukuk retail. Sehingga kembali lagi memberikan pilihan kepada investor. Oke. Nah,